Andrew bagaimana baiknya ya multimedia. Kalau sehari-hari dipikir, ini anak SMA nih. Tapi peranannya juga penting, Andrew gitu sih. Jadi walaupun di belakang nggak pernah tampil di sini, baru tadi aja tampil. Tapi dia punya peranan yang penting. Terus kedua kemarin yang bebek itu, Ibu Li minta saya tolong itu bebek-bebeknya itu. Saya juga bingung gitu loh. Ya memang Ibu Lim tega sekali. Iya. Tapi begitu Frankie bantu yang kedua, saya lihat ini jago juga nih. Enggak, ini geser-geser itu uh, udah jago ini. Jadi saya bilang, uh, tapi dia sudah biasa, udah kelihatan biasa gitu sih. Artinya saya lihat kadang-kadang kita jangan berpikir yang dengan ini ya. Kita lihat kelebihan-kelebihan orang itu kita pasti ada lah. Kelebihan-kelebihan orang itu pasti ada. Dan ini yang kita doakan. Setiap kita pasti ada kelebihan-kelebihan. Dan itu yang kita apa ya istilahnya berdayakan lah supaya betul-betul kita menjadi satu tubuh bersama-sama ini. Jadi kayak kemarin waktu kedukaan itu ada bilang, iya saya bawa kue inilah, bawa kue ini, sudah silakan. Nah, kita juga jadi senang ya, jadi rasa ada apa ya, ada kebersamaan dan kadang hal yang kecil itu sangat berarti. Kadang hal yang kecil itu sangat berarti yang kita tidak pernah pikirkan. Kadang-kadang ada orang yang saya bisa buat ini, ya silakan. Dan itu kelebihan daripada kalau kita bergereja dalam sebagai keluarga ya. Jadi kita lebih apa ya bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya ingin bawa firman Tuhan tentang mengenal pribadi Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang 11. Filipi 3, nanti kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mengenal Tuhan bukan hanya sekedar mengenal biasa aja, tapi harus menjadi kehendak pribadi. Ini yang Paulus tekankan yang pertama ini ya. Yang ku kehendaki, bukan yang ku ingini saja, tapi ini kehendakku yang kuat, kehendakku yang mutlak. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, jangan setengah-setengah, harus sekehendak, sepenuh hati, sepenuh kekuatan, pikiran kita juga. Supaya apa? Betul-betul bisa mengenal pribadi Yesus. Saudara mengenal pribadi Yesus itu dia bukan hanya Tuhan yang jauh di surga, tapi nyata loh dalam hidup sehari-hari. Nyata. Dia ada. Nggak kelihatan cara kerjanya, tapi hasil kerjanya ada. Ya, Ibu Kumala dan keluarganya bisa lihat ya. Nggak tahu cara kerjanya Tuhan itu bagaimana, tapi hasilnya tuh ada. Tuhan bicara sama siapa, kita juga nggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang kita pikir, ini susah nih, nggak mungkin lah. Tapi kalau orang itu Tuhan sudah perintahkan, tolong. Orang itu akan tolong. Kenapa? Karena diperintah oleh Tuhan. Masa kita yang berdoa, Tuhan tolonglah perintah dia orang ini nih. Jadi semua sukarela. Itu cara kerja Tuhan. Itu sebabnya
Kita mau mengenal pribadi Yesus. Kata mengenal, saudara, itu dari kata, kalau bahasa Ibraninya itu yada. Yada itu hubungan suami istri, timbal balik. Jadi bukan sekedar ya saya tahulah dia tahu, enggak. Tapi kalau suami istri itu istilahnya apa ya? Saling menyenangkan, saling menguatkan. Kita suami tahu perasaan istri itu bagaimana, apa yang jadi kesenangan istri. Tadi kan ditampilkan oleh Tina sama April kan. Tina sampai bilang, saya mau nikah sama April karena dia tanggung jawab. April juga katakan, saya mau nikah sama dia karena dia mengerti saya. Setelah menikah itu mau mengerti. Jadi tahu betapa pentingnya peranan itu. Suami istri. Jadi saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang. Itulah kalau kita mengenal Yesus, kita mau tahu perasaan Yesus itu bagaimana sih? Apa sih yang Yesus mau dari hidup saya ini? Apa yang Yesus mau yang saya lakukan hari ini? Pernah gak kita berdoa gini, saudara? Bangun pagi, Tuhan, apa yang kau mau Tuhan saya buat hari ini? Apa ya kira-kira yang saya bisa menyenangkan hati Tuhan hari ini? Kalau saya lakukan tiap hari kegiatan-kegiatan yang rutin saya ini, apakah kira-kira ini menyenangkan Tuhan apa enggak ya? Jadi kalau kita mengenal Tuhan, apapun yang kita mau buat untuk menyenangkan Tuhan. Itu pribadi yang memang mau mengenal Tuhan. Walaupun disakiti, walaupun tidak mudah yang kita lakukan, walaupun cukup berat, tapi kita tahu bahwa ini yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun ada kemarahan, ada kejengkelan, tapi kalau kita tahu bahwa ini untuk menyenangkan Tuhan, kita tetap lakukan. Itu yang kita coba buat setiap hari, saudara. Bangun pagi kita mikirkan, apa ya, saya hari ini programnya apa aja? Oh ini. Kira-kira ini menyenangkan Tuhan apa enggak ya? Karena kita mau mengenal Tuhan, maka kita mau lakukan itu. Jadi mengenal Tuhan berarti kita betul-betul mau menyenangkan Tuhan setiap hari. Dan pastilah Tuhan mau menyenangkan kita. Pastilah Tuhan mau melakukan kebaikan bagi kita. Walaupun kita nggak mengerti cara Tuhan, tapi Tuhan pasti tahu. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu kok apa yang kita mau katakan. Walaupun itu ada dalam pikiran kita, orang lain nggak tahu pikiran kita, tapi Tuhan tahu pikiran kita. Sudah pernah nggak ngalami? Baru di hati ngomong, aduh saya maunya makan inilah hari ini. Tiba-tiba ada datang yang bawa makanan itu. Baru ngomong aja lo di hati. Kalau kita ngalami itu, saudara, karena apa? Bukan karena kita diistimewakan, karena kita juga istimewakan Tuhan. Karena kita istimewakan Tuhan. Jadi kalau kita istimewakan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh hati kita. Belum ngomong loh, belum minta, baru ada di pikiran, baru ada di hati. Tiba-tiba ada aja pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mengenal Tuhan dengan cara apa? Menyenangkan Tuhan tiap hari. Apa sih yang kita mau lakukan ini? Ini menyenangkan Tuhan apa enggak? Sebenarnya Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mau menyenangkan Tuhan, mengenal pribadinya, mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tapi waktu mengenal Tuhan ini, kita juga harus mengerti, harus juga mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang gak mudah nih. Suruh menderita gak mudah. Suruh susah gak mudah. Ibu malas keluarga sudah alami kemarin. Tapi kalau ditanya lagi, mau gak ngalami lagi? Oh jangan. Tapi itu karena kondisi, jadi harus lewati semuanya itu. Tapi inilah kenyataan, saudara. Orang Kristen harus tahan menderita.
tahan susah, harus tahan juga sakit hati. Iya, disalah mengerti. Udah lakukan yang benar, disalah-salahin lagi. Ini keterlaluan ini. Tapi itulah yang kita alami loh, sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen itu yang kita alami. Apalagi oleh bos. Kalau bos di, nah, kalau Acung sih nggak ngalami bosnya ya. Mungkin kalau Acung bosnya ya ini kali. Ya ini. Tapi yang ngalami jadi karyawan, ya istilahnya jadi budak korporat, udah lakukan yang benar, disalahin lagi. Udah gitu dipotong gaji lagi. Aduh, itu rasanya mau berontak, mau marah. Itu kadang-kadang kita harus terima kenyataan seperti itu. Ada hal-hal yang memang kita nggak mudah. Apalagi kalau misalnya, aduh, kalau kayak gini cari kerja di tempat lain aja deh. Tapi cari kerja tempat lain banyak PHK lagi. Jadi mikir lagi, aduh ini bagaimana ya? Ya bertahan aja lah supaya supaya punya apa, supaya dapur bisa mengepul. Apa yang hanya bertahan sih? Tapi kalau kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu kalau kita menyenangkan Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita harus percaya ada kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Tuhan gak bisa dilepas dari penderitaannya, kesusahan hidup bersama Yesus, karena Yesus. Tapi ada kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitannya? Oh, kalau gitu orang mati dibangkitkan. Enggak, bukan di situ. Tadi yang disaksikan oleh Ibu Kumala sama Ibu Syuling itu contoh konkret sehari-hari kuasa kebangkitan. Tiba-tiba ada aja orang yang menolong. Tiba-tiba uang pas-pasan, semuanya pas-pasan, bahkan kurang mendadak semuanya. Ada aja. Tadi Ibu Kumala bilang tekor 50 juta. Ada aja. Nggak pernah disangka-sangka pertolongan Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan. Jadi yang kita nggak pernah nyangka pertolongan Tuhan sebenarnya itu kuasa kebangkitan. Apa yang mustahil pada waktu Yesus mati dikubur dan orang nggak percaya bahwa Yesus akan dibangkitkan dengan cara apapun, bahkan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam besar itu mengatakan, Pilatus tolong jaga ini, segel kuburan Yesus, nanti dia akan dicuri. Seolah Yesus akan mencurinya. Mayat Yesus akan dicuri. Padahal Yesus bangkit. Hal yang nggak mudah Yesus lakukan. Itulah kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita lagi susah, Bapak Ibu, kita tenangkan, kuasai hati dan pikiran kita. Yesus pasti tolong saya. Kalau ada bisikan di hati, lu pasti nggak bisa deh, percuma lu doa. Kita harus katakan dalam hati kita, Yesus pasti tolong saya. Masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu disuruh menyembah berhala, dewa tinggi, patung yang tinggi, mereka bilang tidak, kami tidak mau. Dan akhirnya mereka diancam masuk dapur perapian. Mereka bilang, kami tetap tidak mau. Nebukadnezar bilang gini, sekarang kalau kamu nggak mau, tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari saya. Kami tetap tidak mau menyembah. Dan jawaban mereka sederhana, sangat tegas. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak tetap menyembah Tuhan. Wah, itu luar biasa iman. Saudara, kadang-kadang kita juga menghadapi situasi seperti itu. Ada situasi di mana nggak ada yang bisa nolong kamu deh. Tapi kita harus punya keyakinan.
sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya pada Tuhan. Itu kuasa kebangkitan. Waktu mereka masuk dapur perapian, Nebukadnezar sampai marah besar, dan Nebukadnezar bilang gini sama prajurit-prajurit, bakar itu lebih parah lagi, lebih berat lagi, sampai 7 kali lipat kebakarannya, apinya itu. Dan waktu mereka masuk, itulah pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat pertolongan Tuhan itu ajaib. Tapi kadang-kadang Tuhan juga nggak tolong. Saat ini lu banyak loh orang-orang Kristen yang di Nigeria, terus juga di Syria. Di Syria sekarang lagi rame. Di Libanon juga. Hizbullah lagi menyerang desa-desa Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang menderita. Tapi orang-orang diam. Tapi coba orang-orang non-Kristen yang diserang. Seluruh dunia ribut. Kenapa? Itu sebabnya kuasa kebangkitan Yesus nyata loh dalam diri kita. Sekalipun kita harus mati syahid, saudara, kita juga harus siap. Suatu-waktu mungkin ada di Indonesia juga ada ancaman mati syahid. Kita harus siap. Sebelum terjadi perang sipil di Ambon dan di Poso, itu yang mati syahid sebelum itu ada sekitar 25. Tapi setelah itu banyak sekali, ratusan ribuan orang yang mati syahid di Indonesia. Kita harus siap menghadapi situasi seperti itu. Aduh, gak enak dong. Ya, memang itulah kenyataannya. Jadi orang Kristen, saya ingin katakan dengan terus terang, itu paling gak enak loh di dunia ini. Apalagi di Indonesia, udah Cina Kristen lagi. Ya, ini kita bicara soal ini ya, yang ada ya. Tapi saudara jangan takut. Kalau kita mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya, selalu aja ada pertolongan Tuhan. Jadi kalaupun juga kita jadi orang Kristen susah, menderita, nggak apa-apa. Justru dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, ada kasih karunia Tuhan yang nyata. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 12. Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu, ini Paulus katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus dengan sadar dan dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Jadi kalau saudara mengalami kelemahan, capek sekali. Sangat capek. Kalau capek fisik masih bisa tahan ya. Kita tinggal tidur, nyenyak, tenang. Tapi kalau capek mental, lelah mental, tidur aja nggak bisa. Tidur saja nggak bisa. Karena mikir aja. Mikir masalah kita. Sangat, waduh, ini bagaimana jalan keluarnya, ini bagaimana ya cari solusinya. Waduh, ini pusing sekali. Jam 2 pagi masih belum bisa tidur. Karena mikirin aja nih, besok bagaimana ya. Coba tidur, merem gitu. Pikirannya nggak merem. Pikirannya terus melek. Matanya malah merem. Jadi pikirannya melek terus, itu nggak bisa tidur. Dan akibatnya apa? Kita jadi kayak semakin stres.
Saya ingin katakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lagi mengalami kelemahan fisik dan kelemahan mental, lihat di sini yang Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Ada kasih karunia. Percayalah pada waktu kita mengalami kelemahan, pada waktu kita disiksa dengan pikiran-pikiran kita, dengan overthinking kita, Tuhan sedang bekerja. Sebabnya Paulus katakan di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru pada waktu saudara lagi mengalami kelemahan, saudara lagi kuat. Saudara lagi dipojokkan sama orang lain, disalahkan sama orang lain, seolah saudara yang bersalah. Memang pada saat itu kita sangat terpojok, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Sebabnya mari kita percaya, inilah kuasa kebangkitan yang kita ingin kenal. Kita ingin kenal kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Pernah kita mengalami putus asa? Rasanya sudah aduh buntu deh pikiran ini. Gak bisa lagi jalan keluarnya lagi, bingung semuanya. Tapi saya ingin katakan, justru pada saat itu, Tuhan sedang mau menguatkan kita. Tuhan sedang memberikan kita jalan keluar. Jadi kalaupun juga kita lagi gak ada jalan keluar, lagi buntu pikiran kita, tenangkan pikiran kita. Jangan diajarkan kayak gini ya. Tapi mulai tenangkan pikiran. Ada teman saya, dia bilang gini, saya betul-betul gak ngerti bagaimana ini. Saya baca Alkitab aja rasanya kayak berat gitu lah. Karena memang pergumulannya berat. Terus dia hanya bilang, saya hanya worship aja Pak Adi. Saya hanya menyembah Tuhan aja deh. Kadang itu yang kita bisa lakukan, saudara. Saudara berdoa supaya Tuhan tolong, tapi masih lemah. Masih banyak pikiran. Baca Alkitab, cari ayat-ayat. Makin bingung. Udahlah menyembah aja deh. Kayak Pak Aping ya, lagi menderita gitu. Kita ajak menyanyi haleluya aja 12 kali. Iya. Lagu kesayangannya. Nyanyi haleluya. Haleluya 12 kali. Itu yang paling gampang dinyanyikan. Bibirnya aja itu haleluya gitu lah nyanyi. Tapi paling tidak itu, saudara. Jadi itu yang membuat kita merasakan kuasa kebangkitan Yesus. Jadi bagi orang Kristen, bagi pengikut Yesus, waktu menderita, waktu mengalami kelemahan, waktu mengalami kesesakan, waktu mengalami penganiayaan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita kekuatan. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut waktu mengalami kelemahan. Tuhan sungguh tolong. Dan kuasa kebangkitan itu nyata loh dalam hidup kita, saudara. Kalau lagi muda, ini anak-anak muda, banyak pergaulannya. Setiap hari bisa ketemu orang. Banyak orang, wah happy. Pulang, tidur, rumah, capek. Bangun, lagi-lagi. Ketemu teman-teman lagi, kegiatannya. Banyak teman-teman, banyak bergaul. Tapi coba renungkan. Kalau sudah tua, teman-teman sudah sibuk sana-sini, keluarga sibuk sana-sini. Kita harus dengan siapa ya? Ya dengan pasangan kita loh. Berdoalah supaya sampai tua kita tetap bersama dengan pasangan. Bisa sama-sama. Tapi pada waktu menghadapi maut, kita hanya bersama Yesus. Hanya bersama Yesus. Karena pasangan tinggal hanya mendoakan, menguatkan. Tapi pada waktu menghadapi maut, kematian, itu hanya bersama Yesus. Jadi akhirnya hidup kita harus bersama Yesus. Itu yang keindahan. Makanya kenapa kita harus mengenal Tuhan.
sampai mati pun kita hanya bersama Yesus. Karena pada waktu mengalami kematian itu, saudara, itu bukan hal yang mudah ya. Bagi orang yang sudah tahu firman itu gampang. Dia tahu nih, tahu peperangan juga, dia tahu ini, oh ini setan, ini apa. Jadi biasanya tuh orang yang menjelang kematian itu bisa lihat-lihat yang aneh-aneh. Tiba-tiba lihat sini, oh ada yang terbang sini, ada yang di atasnya dia, sampai kadang-kadang matanya melotot gitu, lihat. Ditanya, kamu lihat apa? Aduh, ya kayak ada semacam ketakutan. Tapi kalau bersama Yesus, dia bisa kuat, dia bisa menang. Sebenarnya kita tetap harus mengenal Yesus, karena itu yang menjadi jaminan hidup kita. Dalam situasi apapun juga, sebenarnya mari kita mau mengenal Yesus. Dari mengenal Yesus itu membuat kita jadi kuat lagi, saudara. Membuat kita juga, kita tidak takut menghadapi situasi apapun juga. Dengan demikian, dalam ayat 11 Paulus katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang kita akan alami, saudara. Makanya kalau waktu kita nanti mati, kita nggak usah pikir lagi jasad kita ini mau diapain kita juga nggak sadar. Tapi yang kita tahu, kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya kehidupan kita itu terjamin loh. Kehidupan saudara terjamin. Apa yang kita peroleh di dunia ini nggak seberapa dengan apa yang kita akan peroleh di surga nanti. Penderitaan yang kita alami saat ini nggak seberapa bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Makanya saudara bersyukur kalau saudara banyak menderita di dunia, banyak kesusahan di dunia, karena Tuhan akan berikan kemuliaannya nanti di surga. Jauh lebih indah, jauh lebih besar. Bersyukurlah kalau rumah kita masih yang biasa-biasa saja. Bersyukur. Jangan lihat orang lain. Wah, toiletnya aja 2 miliar. Ada saudara. Toilet aja 2 miliar. Akuarium aja 6 miliar. Kandang buayanya aja 800 juta. Iya. Kandang ularnya ada 10. Itu berapa M juga. Wah. Jangan lihat di situnya, saudara. Mari kita lihat rumahku nanti di surga lebih indah. Jadi kita jangan iri sama orang lain. Kita bersyukur punya Tuhan. Yang penting bagi kita ada apa? Mengenal pribadi Yesus. Dari muda mengenal pribadi Yesus. Sudah menikah mengenal pribadi Yesus lagi. Sudah tua mengenal pribadi Yesus lagi. Ditinggal pasangan mengenal pribadi Yesus. Sampai mati mengenal pribadi Yesus. Itu yang memegang kita, yang menjamin hidup kita. Jadi nggak usah takut dengan hidup ini. Berita-berita yang buruk bisa terjadi di mana-mana. Perang Iran sama Amerika ini sedang mau lagi jalan lagi nih. Harga minyak sudah mulai naik. Pertamax 98 udah 23.000. Udah ini bisa lebih tinggi lagi. Tapi kita nggak usah takut, karena Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Mari, mulai sekarang kita mau mengenal Yesus. Jadi nggak usah takut dengan penderitaan, karena ada kuasa kebangkitan yang kita alami. Amin.